Dari sini tuh makin kelihatan gimana bobroknya instansi ini. Mereka itu berusaha memperbaiki kulit luarnya tanpa memperbaiki daging di dalamnya. Padahal ini kan yang udah jelasnya berantakan itu adalah internal di dalamnya. Tapi mereka malah berusaha memperbaiki kulit luarnya. Bukan yang fokus introspeksi diri, memperbaiki diri, berkaca diri, melihat gimana kinerja mereka, gimana isinya. Tapi mereka malah meng-hire jasa dari pihak ketiga untuk memperbaiki kulit luar mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi heboh ya di sosial media di TikTok, yaitu influencer TikTok bongkar tawaran jadi buzzer untuk dongkrak nama bea cukai. Nah, kita dengar selama ini ya, bea cukai lagi banyak diperbincangkan oleh masyarakat maupun netizen karena bea cukai sempat disorot gara-gara menahan barang hibah sekolah luar biasa atau SLB sejak 18 Desember 2022. Barang hibah tersebut baru diberikan pada hari Senin 29 April 2024. Nah, bukan hanya itu saja, baru-baru ini Cakrakan curhat ya, di mana dia beli jaket 6 juta kena bea cukai sekitar 21 juta. Nah, isu bea cukai ini sampai viral di sosial media. Bea cukai pun ya dikritik, dihujat oleh netizen. Sampai juru bicara Sri Mulyani ikut buka suara. Dia mengatakan bea cukai bukan keranjang sampah. Setelah isu tentang masalah bea cukai kemudian muncul, yaitu kini Askolani selaku Dirjen Bea Cukai menjadi sorotan karena diketahui memiliki harta kekayaan hingga 51,8 miliar. Nah, adapun kekayaan tersebut berasal dari beberapa sumber seperti tanah, bangunan, harta bergerak, transportasi, mesin, surat berharga, hingga harta kekayaan lainnya. Karena netizen maupun masyarakat menganggap bea cukai ini citranya semakin buruk, sehingga muncul berita yaitu influencer atau tiktokers ditawarkan menjadi buzzer untuk mendongkrak nama bea cukai atau citra bea cukai ya. Nah, Bima Yudo influencer tiktokers dengan nama Aubimax membongkar tawaran jadi buzzer dengan konten mendongkrak nama bea cukai. Memang nama bea cukai kini tengah menjadi sorotan karena banjir kritikan atas aturan yang rumit dan merugikan warga negara Indonesia. Dari potongan chat yang diunggah oleh Bimo Yudo, ada sebuah agensi yang menawarkan untuk membuatkan semacam campaign dengan bea cukai. Agensi tersebut membantah bahwa tawaran tersebut bukanlah tawaran buzzer. Sebaliknya, agensi tersebut menyebut proyek yang ditawarkan adalah untuk melihat sudut pandang bea cukai di mata para influencer. Jadi Bimo Yudo tak serta-merta menerima tawaran tersebut dan memberikan rate tinggi. Bahwa Bima Yudo memberi tawaran yaitu sekitar 100 juta ya untuk menjadi influencer dari bea cukai. Baik, coba kita lihat videonya. Lu pada tahu nggak, ada drama terbaru dari instansi yang lagi ramai dibicarakan di Indonesia saat ini. Jadi, instansi tersebut ini menggunakan jasa dari pihak ketiga atau yang bisa disebut agensi untuk memperbaiki nama dari instansi tersebut. Jadi si pihak ketiga ini berusaha menggunakan KOL atau biasa kita sebut mungkin influencer ya, untuk memperbaiki nama dari instansi tersebut. Dan dihubungilah, kalian tahu ini siapa? Kak Bima. Dan kocaknya sama Kak Bima ini di-spill coy, isi offering dari si agensi tersebut. Ini isi offering dari si agensi tersebut. Kalian bisa baca sendiri dia kerja sama siapa, untuk apa, dan lain-lain. Gue benar-benar salut dan angkat topi buat Kak Bima. Dia ini bisa aja gampang dapat duit dengan menerima offering tersebut, tapi dia tolak dan dia spill karena integritas dia. Dan di video terbaru, si staffnya ini berusaha menghubungi Kak Bima untuk minta di take down videonya, untuk minta ngobrol dari hati ke hati. Lucu, lu silakan lihat video Kak Bima selanjutnya. Dari sini tuh makin kelihatan gimana bobroknya instansi ini. Mereka itu berusaha memperbaiki kulit luarnya tanpa memperbaiki daging di dalamnya. Padahal ini kan yang udah jelasnya berantakan itu adalah internal di dalamnya. Tapi mereka malah berusaha memperbaiki kulit luarnya. Bukan yang fokus introspeksi diri, memperbaiki diri, berkaca diri, melihat gimana kinerja mereka, gimana isinya. Tapi mereka malah meng-hire jasa dari pihak ketiga untuk memperbaiki kulit luar mereka. Gue orang marketing, gue tahu banget gimana paniknya agensi, gimana paniknya si staff yang menghubungi Kak Bima ini. Belum lagi si agensi ini bakal kena OC dari instansi tersebut yang meng-hire mereka. Karena kan ini ujung-ujungnya malah nama mereka jadi jelek lagi. Ini kok
Jadinya tuh instansi tersebut jadi kayak mau nipu ya, nipu pikir ini orang-orang bodoh apa gimana sih? Gara-gara PT influencer yang mau dibayar kita jadi percaya gitu-gitu aja. Gimana ya, gue jadi kurang paham nih sama instansi tersebut. Jadi sampai mana drama ini akan berlanjut, kita sebagai netizen hanya cuma bisa nunggu drama selanjutnya apa yang akan terjadi. FYI, sound di VT gue yang rame itu soal instansi tersebut dihapus sama TikTok. Gue nggak tahu ini cocok logi atau gimana ya, atau ada yang ngapus, gue juga nggak ngerti ya. Nah, netizen menyoroti ya atas tawaran dari agensi tersebut ya untuk menjadi influencer dari Bea Cukai. Nah, TikToker Bimo akhirnya memberi tawaran sekitar 100 juta untuk red cardnya karena dianggap mungkin 100 juta tidak akan mampu ya dari agensi untuk membayar red card dari Bimo. Dan benar juga kata netizen ini bahwa seharusnya ya mereka memperbaiki regulasinya ya, bukan malah meng-hire influencer ya. Baik, langsung saja ya kita dengar dari TikTokers yang bersangkutan yang ditawarkan menjadi influencer ya untuk Bea Cukai, untuk memperbaiki citra Bea Cukai yang selama ini viral di sosial media. Kita lihat Bea Cukai banyak menahan barang-barang dan memberi Bea Cukai di luar nurul ya. Kenapa hal seperti ini harus di-share ke publik? Mereka juga bertanya baik-baik. Gue juga ditanya red card sama mereka. Tapi ya nggak perlu diumbar-umbar juga kan. Dia nggak akan gue umbar-umbar kalau seandainya gue dapet tawaran endorsement dari Dr. Richard Lee, Dr. Oki. Tuh langsung aja gue terima, nggak perlu gue umbar-umbar. Cuman permasalahannya di sini gue dapet tawaran endorsement dari salah satu agensi yang terang benderang agensinya mention dan bekerja sama dengan instansi negara yang sedang bobrok-bobroknya dan disorot publik sekarang. Jadi gue melihatnya ini sebagai social issue yang sekalian aja gue bongkar dan gue keluarin ke public space. Gak perlu gue simpen-simpen ke private space. Tapi kalau lo memilihnya untuk nyimpen ke ranah pribadi lo, that's okay, just keep it for yourself gitu. Gak perlu ngerecokin orang-orang yang berani speak up on social media perkara hal seperti ini. Ya, kalau lo melihatnya hal ini sebagai ladang cuan aja, it's just a business. Yeah, that's okay because your brain is not braining. BTW lo dapet tawaran endorsement, lo terima gak? Red card lo berapa? Gak semua orang tuh butuh di endorse ya. Kalau lo butuh, lo ambil tuh, kena lo. Baik, coba kita lihat beberapa komentar dari netizen ya atas viralnya isu Bea Cukai ini. Pikir udah selesai kemarin kasus tas Hermes yang dirobek di Bea Cukai. Rupanya ada lagi nih orang pakai LV, dipakai loh ya, bukan masih dibungkus. Bisa aja kan itu LV lama. Terus apa? Sekarang mau ngomong apa? Kan bisa aja LV-nya dicek tanggal pembeliannya. Lu pikir sepatu LV ada barcode-nya? Kalau ini menurut gue udah sangat-sangat keterlaluan ya. Masa kita pulang dari luar negeri mau nyeker? Dan pas gue cari tahu ini berapa sih kira-kira kena pajak LV ini, rupanya sampai 6 jutaan loh guys. Lo bayangin kalau seandainya mbak-mbak ini nggak mau bayar, dia pulang nyeker guys, tukeran sepatu guys sama pegawai Bea Cukainya. Adek, kalau ini namanya udah masuknya ngerampok ya. Semoga oknum yang seperti ini segera sadar, karena lagi-lagi kalau tas kemarin kata dalihnya, oh kan bisa dicek barcode-nya. Kalau sepatu kan nggak bisa dicek barcode-nya kan. Bisa aja tuh sepatunya memang sepatu lama tapi dia makainya apik gitu loh. Jadi masih terlihat seperti baru. Adek, kan nggak mungkin kita bawa struk sepatu kemana-mana. Bea Cukai gimana ya, barangnya nggak saya ambil. Cuman saya ditagih. Cakra kan ternyata juga punya pengalaman kurang menyenangkan dengan Bea Cukai. Dalam sebuah cuitan di akun media sosialnya pada 2 Mei 2024, Cakra kan mengungkap tentang dirinya yang baru saja membeli sebuah jaket seharga 6 juta rupiah. Namun dia harus membayar sebesar 21 juta rupiah ke ekspedisi karena barang tersebut tertahan di Bea Cukai. Bea Cukai gimana ya, barangnya nggak saya ambil. Cuman saya ditagih. Cuman saya ditagih sama lawyernya FedEx, kok nagih, makanya aneh. Video ini teruntuk kepada Bea Cukai di Bandara Soekarno-Hatta. Saya pengen memberikan kritik, saran, pertanyaan banyak ya. Jadi kan singkat cerita, gue itu selama 1 bulan ini trip bentar-bentar. Yang kemarin itu yang pertama ke Kamboja sama Bangkok, dan yang sekarang kemarin baru aja gue dari Cina.
Dan kemarin flight gue tuh nyampe di Jakarta tuh malam, sekitar 10:30 lewat malam gitu. Dan seperti yang kalian ketahui, di bandara kebanggaan kita Soekarno-Hatta itu kalau misalnya nunggu baggage kan lambreta ya, saya lama gitu. Dan kalian juga paham betul yang namanya kita baru pulang dari holiday itu pasti capek, mau gimana pun, mau lu duduk di first class, business class atau apa ya, terus lu holiday kemana tuh capek, apalagi malam-malam begitu ya. Belum lagi nunggu baggage yang lama, bisa keluarnya bisa setengah jam, 15 menit paling cepet, di tempat di bandara yang panasnya panas bener gitu. Kayak kagak ada AC. Udah ya, kucuk-kucuk terus akhirnya kan gue udah bikin yang barcode untuk custom declaration. Kita keluar dong, terus kan barcode-nya di scan cetit gitu kan ya. Terus gue ditanya 4 orang, iya 4 orang gue bilang. Terus dilihat deh tuh kopernya, gue tuh bawa 2 koper plus 1 koper buat si Bradley. Karena Bradley tuh pengen taruh barangnya di koper sendiri. Padahal sebenarnya tuh koper gue tuh kayak lega banget semuanya. 1 atau 2 koper tuh sebenarnya cukup. Jadi in total itu gue bawa baggage-nya itu 2 baggage sama 1 baggage yang kecil. Terus dia bilang, yuk ke red line gitu kan, di scan dah tuh. Ya sebenarnya sih gue gak kenapa-napa, di scan secara gue juga kagak belanja apa-apa gitu. Dan waktu gue ke Kamboja juga lebih dikit lagi. Barang gue itu cuma 2 koper. Gue pergi berempat. Gue harus lewat ke scan juga red line. Tapi gak dibongkar sih, cuma di scan aja. Ya gue tahu sih memang semua itu random check dan gue terserah aja nggak apa-apa kalau memang seperti itu regulasinya ya silakan gitu. Cuman yang anehnya itu di depan gue ada bapak-bapak sendirian doang bawa kopernya 2 biji dan segede-gede gaban, lebih gede daripada koper gue. Itu maksudnya bapaknya keluarnya ke green gitu, bukan ke yang declaration gitu, bukan yang merah. Dan pas gue ke Kamboja kan juga gue kena tuh disuruh di scan, walaupun juga nggak dibongkar juga. Tapi itu gue lebih dikit bawaannya. Ya, dan banyak orang lain yang kayak bawaannya lebih gak masuk akal tapi masuknya ke green gitu. Jadi ini tuh maksudnya gue random checknya itu berdasarkan apa gitu. Harusnya kan lo mikir dong, misalnya sendiri tapi kopernya 2 gede-gede tuh bawaannya apaan gitu. Gue berempat nih sama anak, belum perintilan kayak mainan-mainan anak gitu. Cuman 2 koper gede disuruh di scan, kan aneh. Kagak kenapa-nape di scan ya. Udah masuk dong nih ke scan. Terus scannernya cuma 1. Bayangin. Ini flight udah malam, scanner cuma 1. Lelet bener gitu kan ya. Maksudnya orang kan juga masuk kan ngantri-ngantri gitu loh. Barang semua dari cabin apa segala macam mesti di scan. Sampai tas yang kita bawa pun juga kayak tas tenteng. Tas apa sih, kayak tas pergi gitu ya. Tas buat isi dompet juga harus di scan. Itu lama banget gitu loh. Udah malam-malam lama, panas pula. Setidaknya kalau misalnya mau random checknya banyak kayak begitu, scannernya dikasihnya yang banyakan dikit nape gitu biar cepet alurnya gitu, maksud gue. Kan gue mah orangnya begitu ya, ngikutin aja regulasinya bagaimana. Kan gue tuh kagak pernah dijemput-jemput. Sebenarnya mah gue bisa dijemput. Kan ada tuh kayak fasilitas dari bank atau dari mana tuh banyak tuh kan yang jemput-jemput gitu kan. Ya maksudnya gue gitu aja sih, kalau memang mau diperiksa banyak yang masuk ke red line, setidaknya scannernya yang banyak kan gitu. Jadi kagak capek, kita baru pulang dari holiday juga capek gitu, ngerti kagak? Dan terus pertanyaan gue juga, sebenarnya tuh yang masuk ke red line itu random atau dilihat dari muka sih? Aneh banget gitu loh, yang lain bawaannya lebih banyak dari gue, masuknya ke green. Gue cuma bawa dikit tetap aja ke red. Heran. Apa muka gue kayak tipikal muka-muka just tip ya? Jangan-jangan. Padahal banyak banget kan orang-orang yang dijemput tuh, bawaannya banyak banget gitu. Agak Nah, ini salah satu masukan ya dari netizen dan kritikan netizen buat bea cukai. Karena dianggap alat scannernya terlalu sedikit sehingga membuat antrian. Dan netizen ini juga mengkritik ya, kalau bisa jangan hanya dilihat dari random ya, tapi dilihat dari barang yang dibawa. Kalau barangnya banyak ya, itu yang diprioritaskan untuk diperiksa. Baik, coba kita lihat komentar netizen lainnya. Aduh, bea cukai lagi, bea cukai lagi. Benny Ramdhani akan melakukan sujud di depan kaki Ibu Menteri Keuangan, ya, Menteri Perdagangan, jika itu menjadi syarat agar barang-barang PMI yang sekarang tertahan sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya, harus saya lakukan. Karena memang alat ini dibutuhkan buat peserta didik tunanetra ya. Ini seorang warga mengunggah curhatan pernah dipaksa membayar pajak dari kiriman piala juara lomba menyanyi di luar negeri. Teman-teman, sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi la yadkhulul jannah shahibul maks, tidak akan masuk surga para pemungut pajak termasuk bea cukai. Ingat, ini perkataan Rasulullah, bukan perkataan saya.
Baik, coba kita lihat ya, ada beberapa tip dari netizen yaitu menghadapi bea cukai ya. Seperti apa videonya? Tips menghadapi bea cukai, cabut terus pakai, karena yang dibatasi itu barang baru. Ini kan udah aku pakai, jadinya ini bukan barang baru lagi, dan dibatasin untuk tekstil itu cuma 5. Terus kalau misalnya kalian beli sepatu, kan buat kalian pakai sendiri. Yang kedua nih, buang aja boxnya. Tips ketiga, kalian itu harus ready berargumentasi dengan mereka, jangan sampai kalah. Jadi kalau dia ngegas, kita ngegas balik kayak gitu, karena peraturan mereka tuh nggak masuk di akal. Nah, itu beberapa tip dari mbaknya itu ya. Jadi kalau misalnya ada barang baru dari luar negeri ya dipakai saja dan kotaknya dibuang. Kalau misalnya ada baju atau apa, disobek sedikit biar kelihatan bahwa itu baju bekas ya. Tetapi cara-cara ini kadang-kadang juga tidak berhasil ya di bea cukai, karena mereka bea cukai itu ya sudah dilatih dan mereka cukup berpengalaman dan tahu dari body language ya dari orang yang pulang dari luar negeri dan akhirnya menjadi sasaran dari bea cukai. Baik, coba kita lihat video sarkas dari netizen ya untuk bea cukai. Next. Oke, dari mana nih Mas? Jalan-jalan aja Pak ke negeri sebelah. Ya, kita geledah dulu ya. Aman, oke. Waduh, ini nggak bisa nih Mas. Nggak bisa? Gimana Pak? Ini belum bisa masuk nih Mas. Ini harus kena biaya dulu nih, biaya cukai. Oh, tapi ini hadiah loh Pak, bukan saya beli. Hadiah ya, kalau gitu ini kena lebih mahal nih Mas. Oh, lebih mahal. Loh, Pak, ya sesuaikan sama harga mainannya dong. Masa lebih mahal? Saya cek dulu deh di websitenya gimana. Ini mainannya. Wah, ini harganya 1 juta. Kalau gitu ini berarti kena pajaknya 40 juta, Mas. Matamu 40 juta? Mahal banget, Pak, nge-up-nya, Pak. Nah, gini, Mas. Masnya pasti ngira kita korupsi, kan? Bukan gitu, Mas. Itu biaya. Sebenarnya cukup untuk biaya operasionalnya aja, loh. Hah? Biaya operasional? Iya, Mas. Untuk menentukan pajak mainan ini aja, kita ini harus ngerapatin dulu, Mas. Rapat kita tuh minimal di Bali lah. Terus kan kita pusing nih, perlu banyak makanan dan juga entertain. Nah, ini kita harus jalan-jalan ke klub juga nih, untuk bisa menentukan harga dari pajak mainannya ini, Mas. Pokoknya banyak banget lah effort yang kita keluarin. Rapat kan bisa di kantor sendiri. Lagian ngapain sih? Nentuin pajak mainan kayak gini aja perlu dirapatin segala. Udah. Mending saya buang aja, Pak. Ribet. Ya udah, oke, next. Yuk. Nah, gara-gara masalah keyboard sekolah luar biasa atau SLB ditahan oleh bea cukai kemarin, akhirnya Sri Mulyani pun turun tangan yaitu ke kantor bea cukai di Bandara Soekarno-Hatta untuk membahas berbagai isu aktual yang muncul di publik ya. Nah, apakah setelah Sri Mulyani turun tangan menangani masalah bea cukai ini, apakah masalah bea cukai ini menjadi lebih baik atau mungkin sama saja ya? Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.